AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, di mana virus ini menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh seseorang. Setelah kekebalan tubuh seseorang hilang, maka penyakit akan mudah menghinggapi orang tersebut, sampai suatu saat muncul penyakit yang benar-benar berbahaya dan kemudian mengakibatkan kematian. Cara penularan virus ini bisa bermacam-macam. Misalnya melalui hubungan seksual, pemakaian jarum bersama-sama, transfusi darah, atau tidak sengaja tergores oleh jarum yang terkontaminasi virus HIV. Bahkan pada ibu hamil dapat menularkan kepada bayi yang sedang dikandungnya. Pengobatan HIV sangatlah penting, karena HIV/AIDS termasuk penyakit yang dikategorikan berbahaya dan menular. Belakangan ini banyak kabar bahwa obat untuk penyakit ini sudah ditemukan. Namun beberapa pendapat mengatakan bahwa tidak ada obat yang dapat sepenuhnya menyembuhkan HIV/AIDS. Manusia kan, Tuhan kan selalu menurunkan penyakit dan juga menurunkan penangkalnya, obatnya. Tinggal kita ini bagaimana kita ini bisa yakin bukan karena obatnya, tapi yakin bahwa Tuhan itu selalu memberikan berikhtiar untuk mencari jalan keluar dari kesulitan kita di dunia seperti HIV/AIDS ini. Seperti banyak sekarang herbal yang memberikan informasi dan woro-woro tentang herbal. Untuk saya rasa sangat susah, tapi kalau untuk HIV/AIDS-nya itu kami pernah beberapa waktu yang lalu ada anak juga yang terinfeksi HIV belum ke AIDS ya. Mereka diberi herbal sebelum diambil sebelum dia labnya diminta. Kemudian ketika dia minum obat itu dilabkan lagi gimana hasilnya. Nah, cuman waktu itu saya sudah tidak bisa memantau, tapi herbal-herbal yang sekarang ini tampil di media dan di mana aja, kita perlu mencoba. Siapa tahu negara kita bisa menemukan penyembuhan untuk HIV/AIDS, karena di negara kita itu kan lebih banyak herbal ya. Selamat pagi pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pagi ini Anda bersama Solusi Sehat untuk berbincang seputar HIV/AIDS. Pemirsa, tanggal 1 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai hari AIDS sedunia. Dan hari ini memang kebetulan tanggal 2, tapi tanpa mengurangi rasa simpati kami dan rasa sayang kami yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang dengan HIV/AIDS. Pagi ini dengan sengaja Solusi Sehat berbagi informasi untuk Anda seputar HIV/AIDS. Bagaimana cara penyembuhannya, karena hingga detik ini kita tahu banyak kalangan, banyak pihak bahkan medis bilang belum ada obat untuk penderita HIV/AIDS. Padahal penyakit ini sebetulnya tidak mudah ditularkan, namun karena adanya kesalahpahaman, kesalahan persepsi dan dusta di antara kita sehingga seolah-olah orang-orang dengan HIV/AIDS ini layak untuk dikucilkan. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Vera. Beliau ini salah satu penggiat di Yayasan Abdi Asih. Selamat pagi Bu Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selain Bu Vera, pagi ini juga hadir bersama saya ada Gus Soleh dan juga Pak Amin. Ini herbalis, penggiat herbal di Indonesia yang berbagi harapan baru menuju kesembuhan bagi para penderita HIV/AIDS. Gus, Assalamualaikum. Pak Amin, apa kabar? Alhamdulillah semakin baik. Kak Febri? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya. Sebelum kita lanjutkan acara, saya mau tanya dulu Kak Febri. Kak Febri punya pengalaman nggak dengan teman-teman atau mungkin orang yang dikenal yang menderita HIV/AIDS? Pernah. Pernah? Kawan dekat? Ya ada temen. Dulu. Itu artinya sekarang yang bersangkutan masih Kebetulan udah nggak pernah kontak lagi. Dia jauh di sana. jauh di sana. Ya, Bagaimana perasaannya punya orang dekat yang menderita HIV/AIDS, Kak Febri? ya sedih ya. Ikut ya gimana lah kalau kita yang kena gitu gimana gitu. Ikut merasakan penderitaannya. Gitu, jelas. Kak Febri, terima kasih sudah berbagi cerita. Bu Vera, ibu yang selama ini berada di antara orang-orang dengan HIV/AIDS. Bagaimana sih Bu melihat kehidupan mereka sehari-hari? Saya mungkin puluhan tahun ya
hidup dengan teman-teman yang terinfeksi HIV/AIDS. Sebenarnya mereka ini hanya masyarakat aja yang yang berusaha untuk mengucilkan keadaannya. Sebenarnya dia kepingin ada di masyarakat dan mereka bisa diterima oleh masyarakat. Jangankan mereka, saya aja kalau pinjam gedung untuk pelatihan penderita HIV/AIDS itu langsung di stop. Nah itu kan sudah ada diskriminasi untuk mereka. Oh ya? Iya, Kalau mau bikin acara ada penderita kawan-kawan HIV/AIDS-nya. ODHA, iya. Itu langsung nggak dikasih izin. Wah, Jadi masih terjadi hingga hari ini. Saya sampai menipu, saya Iya. jujur mengatakan saya menipu bahwa saya mengadakan pelatihan masyarakat. Kalau saya Umum mengatakan ya, menyampaikan umum ya. Tapi kalau kita menyampaikan penderita HIV/AIDS langsung, Tidak ada tidak ada maaf bagi ruang, tidak ada untuk ruang mereka. untuk disediakan. Mereka kan juga tidak ingin kan terinfeksi HIV/AIDS. Mereka juga sebagai perempuan kan juga tidak berharap adanya penyakit HIV/AIDS Ya. ke dalam tubuhnya dia. Demikian juga bayi-bayi. Demikian anak-anak yang lahir dari ibu-ibu yang terinfeksi HIV/AIDS. Mereka kan juga datang dari oleh-oleh dari suaminya. Tapi yang kena, yang merasakan pahitnya penderitaannya adalah perempuan. Kembali kepada perempuan dan anak. Dan memang demikian, angka penderita itu paling banyak justru ibu-ibu rumah tangga yang notabene nggak hobi jajan. Yes. Yang jajan suaminya, kemudian pulang bawa oleh-oleh tadi yang seperti diceritakan oleh Iya, Bu Vera. tapi tidak semuanya loh ya, jangan dianu. Karena beberapa waktu yang lalu Gus Soleh juga pernah kunjung kepada teman-teman yang pemulung ya Pak ya. Iya. Nah, jadi tidak semuanya orang melakukan yang terinfeksi HIV itu dari melakukan hubungan seks. Tapi mereka ada Tidak sengaja terkena jarum suntik. jarum suntik yang mungkin entah itu dari pengguna ini jangan dibuang sembarangan, kemudian ditaruh di sampah, kemudian dia bersihkan, dia Saat diambil tidak sengaja oleh kawan-kawan pemulung ini terkena begitu. Jadi ini kisah nyata yang artinya bahwa AIDS ini bukan menyerang kepada orang-orang yang melakukan hubungan seks aja, tapi mereka yang ada di bagian terlalu bawah yang mereka mengambil sampah dan ini itu pun juga terinfeksi HIV/AIDS. Wah, Gus Soleh, kalau mendengar cerita seperti ini, kita tahu sampai sekarang angka penderita setiap tahunnya terus bertambah. Bahkan yang terbaru ini dari laporan Kementerian Kesehatan, saya kemarin buka-buka website, ada informasi sepanjang tahun 2014 ini awal bulan sampai September, terdata ada 22.869 penderita HIV, juga 1.876 penderita AIDS. 211 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Menanggapi fakta ini, angka dari tahun ini saja loh, Gus. Bagaimana, Gus? Itu insya Allah untuk angka pertambahan ya. Iya, betul, Jadi penambahan. kalau dari 2011 itu untuk secara nasional jumlahnya sekitar 200.000 lebih. Wah, Memang diperkirakan lonjakan itu per tahun bisa sampai 20-40%. Jadi, bahkan ini sudah masuk babak milenium baru untuk penderita HIV sama AIDS karena jumlahnya sangat besar. Sebetulnya yang betul-betul harus kita rasakan itu ya keprihatinan ya. Saya prihatin sekali. Terutama sebenarnya bukan dari masalah buruknya atau ganasnya penyakit itu sendiri, tapi sikap dan stigma yang masyarakat berikan pada penderitanya itu loh, itu sungguh luar biasa. bisa sebenarnya. jadi itu lebih menyakitkan daripada penyakitnya, Gus. Justru Stigma negatif dari saya pernah masyarakat. punya pasien ya, itu seorang bapak-bapak sebagai pelayanan di tempat ibadah ya. Iya, Ya kalau saya bilang seorang pendeta lah. iya, Jadi beliau kalau saya perhatikan tindak tanduknya, perilakunya ya baik ya. iya. Tapi secara tidak disengaja terinfeksi HIV. Istrinya bolak-balik pengen mencecar, pengen tahu dari mana sampai stres. Iya, iya. Tapi setelah saya teliti kemungkinan besar dari pas waktu cukur itu nggak ganti itu. Pisau cukur. Sukanya cukur yang dikerak-kerak itu. Iya, lah, iya, itu. iya. Jadi saya sarankan ibu mohon keikhlasan. Yang penting sekarang bagaimana bapak ini bisa sehat, bisa sembuh gitu aja. Justru malah yang meninggal duluan malah istrinya malah. Jadi stres. Yang tertular oleh Bapak Pendeta Belum yang tahu juga itu tertular apa enggak, malah istrinya yang meninggal dulu. Karena saking stresnya bapaknya di gereja dipandang buruk, di mana dipandang buruk. Kan sangat kontra loh. Bagaimana? betul. Tapi saya bukan untuk mendiskreditkan profesi untuk itu, bukan.
ini penyakit bisa mengenai siapa saja. Karena sepele, karena Iya, dari betul. transfusi. Bahkan dulu pernah diaudit di PMI sempat ada beberapa darah yang terkontaminasi virus HIV. Kalau itu secara tidak disengaja sampai diberikan kepada yang membutuhkan untuk transfusi, apa jadinya sekarang kan gitu. Jadi jangan terlalu dianggap ini penyakit yang hina atau apa. Iya. Semua penyakit pada dasarnya sama-sama penyakit ya. Dan sama-sama menyakitkan jadi untuk diderita. jangan terlalu dibatasi untuk masalah sosialitasnya. Ya harus didukung, disayang, didukung dan kalau bisa dibantu. Apa yang bisa kita berikan, berikan. Baik, Gus Soleh, Pak Amin, Bu Vera, kita akan melanjutkan perbincangan ini dan nanti saya akan bertanya betapa dan bagaimana Gus Soleh bisa menyebutkan bahwa ada harapan baru untuk menyembuhkan penderita HIV/AIDS. Kami akan segera kembali, tapi kami ingin menghadirkan terlebih dahulu tayangan berikut ini untuk Anda pemirsa. Sebut saja Ibu Melati, bukan nama sebenarnya, dan Mawar anaknya. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, dirinya dan anak sematawayangnya divonis mengidap virus HIV. Kini dia hanya tinggal berdua dengan anaknya. Setelah suaminya meninggal beberapa waktu lalu, yang penyebabnya juga adalah virus HIV. Kurangnya pengetahuan akan penyakit ini membuat dia pasrah akan nasibnya. Satu-satunya informasi yang dia dapatkan adalah bahwa penyakit ini berbahaya. Ya awalnya ini anak saya ini kan mulai dari kecil sering sakit-sakitan, sering diare, panas gitu. Terus saya bawa ke puskesmas, dingin sehari 2 hari nanti panas lagi gitu. Jadi waktu itu saya periksakan lagi di ibu bidan, dikasih obat itu terus lemes, dia lemes, saya bawa ke rumah sakit. Katanya itu setelah di rumah sakit itu dites, katanya punya penyakit itu HIV ya. Waktu itu saya kan tidak seberapa paham penyakit itu. Jadi saya bawa pulang dari rumah sakit itu. Dari rumah sakit dan bawa pulang. Terus ada orang di sini yang ngasih tahu itu di pegawai di puskesmas, disuruh bawa lagi ke rumah sakit. Kalau saya tidak ada tanda-tanda gitu nah. Kalau saya sama bapaknya tidak ada tanda-tanda itu penyakit itu. Orang tidak pernah sakit. Jadi anaknya ini aja sering panas, sering diare gitu aja mulai dari kecil. Taunya dari ini opname itu. Orang saya enggak pernah berbuat yang macam-macam gitu nah. Jadi saya itu merasanya penyakit itu semua ya dari yang Maha Kuasa semua gitu. Dikasih Bu Soleh itu obat herbal itu. Tapi saya itu setelah saya tahu ya punya penyakit seperti itu, memang saya merasakan badan saya itu kalau dulu ya sebelum minum obat dari herbal dari Gus Soleh, saya itu sering jalan itu capek, kayak bernafas tuh kayak itulah penuh gitu. Sekarang setelah minum obat herbal dari Gus Soleh itu kayaknya hilang gitu, enggak ada. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Saksikan drama Korea Green Rose mengisahkan percintaan yang terlarang. Senin sampai Rabu dan Jumat sampai Sabtu pukul 10.30 hanya di JTV.
pagi pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Solusi Sehat pagi hari ini. Belakangan kian gencar gerakan, jangan jauhi penderita, tapi penyakit dan penyebabnya. Nah, bicara soal penyebab, kalau dulu kita sering tahu penularan penyakit HIV/AIDS itu biasanya lewat penggunaan jarum suntik pada yang menderita lalu menular pada yang lain, atau juga hubungan seksual. Nah, belakangan penularan lewat jarum suntik ini bisa terjadi dalam kondisi yang tidak kita inginkan. Tadi Bu Vera sempat cerita salah satu penderita ODHA binaannya bahkan ada yang terpapar karena sedang bekerja saat memunguti jarum-jarum yang ada di tempat sampah tanpa sengaja. Gus Soleh bahkan bercerita seorang pendeta dengan kehidupannya yang begitu baik tertular saat potong rambut di tempat umum karena kena pisau cukur. Jadi kita tidak pernah tahu, bahkan orang baik pun, orang baik dalam arti yang tidak neko-neko maksud saya di sini bisa terkena. Ini satu catatan yang tentunya sangat berguna untuk kita. Sekali lagi, jangan jauhi penderita, tapi penyakit dan penyebabnya. Bagaimana cara untuk menghindari penyebabnya, Bu Vera? Ya, penyebab penderita AIDS ada dalam tubuh kita ini kan tergantung dari perilaku yang tidak benar, atau suami kalau mau jajan istilahnya sudah ngoyo kepingin jajan ya gunakanlah penyelamat, istilahnya sarung gitu loh ya. Kemudian sebenarnya kita tidak bisa ya kalau sudah takdir menimpa diri kita itu apapun bisa terjadi kok, seperti Gus Soleh tadi mengatakan seorang pendeta yang nyukur pun di tempat umum atau di salon pun bisa terinfeksi HIV/AIDS karena bekasnya itu belum mungkin disterilkan sama yang tukang potong rambut. Dan juga demikian juga di tempat-tempat yang lainnya. Sebenarnya masyarakat itu selalu membuat stigma yang sangat negatif kepada para teman-teman yang terinfeksi HIV/AIDS. Pada semuanya itu mereka seperti yang terjadi sekarang, ibu rumah tangga terinfeksi HIV/AIDS yang tertinggi di Jawa Timur. Angka tertinggi, bahkan di Indonesia, Bu Vera. Di Indonesia ya itu. Nah, kita bisa melihat bahwa tidak semua juga suami melakukan kenakalan di luar, melakukan hubungan seks juga di luar. Mereka juga dari suami yang pekerjaannya juga pemulung. Nah, yang bisa menularkan kepada istrinya, dan istrinya juga nggak ngerti. Kan seperti Gus Soleh juga pernah mengunjungi teman-teman yang ada di sana. Cuma jadi tadi saya berharap bahwa masyarakat janganlah mengucilkan, mereka juga manusia sama dengan saya, puluhan tahun hidup dengan mereka, itu juga masih sehat. Tidak tertular? Tidak tertular. Dan tidak ada ketakutan tertular? Satu gelas, tidur bersama, dan lain sebagainya. Ketika dia kita pangku yang kecil, yang bayi pun kita gendong dan sebagainya. Tidak ada masalah sama sekali? Tidak ada masalah. Selama menjaga itu tadi penyebabnya ya? Penyebabnya tadi kita jaga suntik. Air susu ibu, ya kan? Itu kan juga penyebab juga bayi-bayi itu tertular. Nah, kebanyakan teman-teman ini sebenarnya data yang ada sekarang di Indonesia ini banyak penderita HIV masih sembunyi. Menarik diri, tidak Menarik mau diri. membuat pengakuan. Contoh kasus dengan teman-teman binaan kami yang ada. Suaminya meninggal karena terinfeksi HIV/AIDS. Tapi ketika dia udah tahu tertular, positif, dia udah tahu pasti dia juga akan terinfeksi kan. Iya. Anaknya sudah sarkoma keluar, sudah kurus, diare. Itu pun dia paksakan dulu tidak bawa ke dokter. Kenapa? Karena Takut, khawatir menghadapi fakta. Fakta lingkungannya dia. Nah, kami minggu ini akan berencana bagaimana menjangkau teman-teman itu yang artinya yang selama ini menutup diri, tidak mau mengakui. Sama sekali. Tapi kalau ke tempat kami kan cuma ngambil susu, ngambil ini. Pernah dia bilang, Bu, aku mau ke Gus Soleh aja. Tapi ketika itu dia bicarakan ke Gus Soleh minta obat yang seperti teman-teman minta itu, badannya bisa kerja, bisa buka warung, bisa apa. Itu John karena anaknya lagi sakit. Nah, ada berapa teman-teman binaan di Yayasan Abdi Asi yang sudah rutin mengonsumsi herbal dari Gus Soleh dan mendapatkan perubahan yang ke arah positif, Bu Vera? Mungkin banyak ya Pak ya, soalnya dari masyarakat juga yang langsung ke Gus Soleh. Gus Soleh boleh cerita, ini bagaimana bisa awal mulanya kemudian bertemu dan berkenalan dengan Bu Vera lalu berbagi herbal secara gratis atau bayar ini karena mereka kondisi sudah berat harus melewati hari demi hari dengan pandangan buruk dari sekitar? Waktu itu kan kami punya program uluran tangan di JTV. Saya minta untuk diperkenalkan atau bisa mendapatkan subjek yang untuk bisa kita bantu.
sekaligus kita untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwasanya HIV AIDS itu ada obatnya dan tidak terlalu ngeri seperti yang terbayang pada orang umum ya. Iya. Karena selama ini saya ngobatin HIV ya fan-fan aja. Memang untuk awal-awal dulu saya takut. Sempat parno juga ternyata seorang Takut, Gus Soleh iya. bahkan. Ya, sesuatu kalau dari awal-awal belum tahu mesti banyak kekhawatiran, ketakutan itu wajar. Tapi sudah mulai masuk tahun pertama, itu 3 bulan awal aja kok. Awal-awal saya sering tes HIV juga, saya takutnya ketularan memastikan? per 6 bulan ya. Setiap 6 bulan. Tapi setelah sekali. beberapa kali saya pikir, enggak apa-apa, udah sekarang udah gak pada tes. Kami pada waktu itu memang melihat ini bagian dari masyarakat yang perlu dibantu. Jadi saya memang tidak mengenakan biaya. Jadi sifatnya memang membantu sukarela untuk kepentingan keselamatan masyarakat yang perlu dibantu itu. Salah satunya yang tadi kita lihat di tayangan bersama ada seorang ibu bersama putrinya yang terinfeksi HIV/AIDS. Suaminya itu pemulung juga. Suaminya pemulung dan suaminya sudah meninggal lebih dulu. Pada waktu itu mau masuk program kami untuk kita bantu, tapi keburu suaminya meninggal duluan. Jadi akhirnya yang mendapatkan pengobatan gratis ini adalah istrinya si ibu dan si anak. Ya itu bentuk sumbangsi kami untuk masyarakat selagi kami memang masih mampu bisa membantu. Pak Amin sebagai asisten yang selama ini mendampingi Gus Soleh ikut terjun langsung ke komunitas-komunitas, salah satunya Yayasan Abdi Asih, mendapati para penderita HIV/AIDS ini bagaimana Pak Amin? Apakah mereka memang tampak sebegitu tidak berdayanya kah, atau seperti masyarakat pada umumnya tetap bisa beraktivitas sehari-hari? Ya, ukurannya sih tetap pada imunitas tubuh ya. Kalau CD4 masih ya di atas 300-400, aktivitasnya masih normal, walaupun mungkin sedikit gampang lelah gitu ya. Mudah lelah. Ya, karena memang imunitas atau daya tahan tubuh dia kan di bawah normal. Tapi pada penderita-penderita yang kalau hitungan normalnya sudah di bawah 100, ya memang sudah susah beraktivitas normal. Kadang sudah ada jamur di lidah gitu ya. Terus diare, flu yang nggak sembuh-sembuh, bercak-bercak di itu. Ya memang keadaannya seperti itu. Tapi kan itu tetap tidak berbahaya bagi kita. Tidak menular, walaupun menular. efeknya sampai ke kulit. Iya. Kalau kita bersentuhan dengan penderita yang kulitnya dalam kondisi tidak sehat sebagaimana. Ya pada teorinya sih, asalkan kita tidak ada luka terbuka dan ketemu dengan luka terbuka pada penderita, pada teorinya enggak aman-aman saja. Dan gitu. Jadi kami juga pernah ada seorang teman juga dulu di lokalisasi Doli dan Tandes. Iya. Itu ada 2, satu namanya si A, satu namanya si B. Ini si B ini sampai 19 tahun mereka bertahan dengan HIV/AIDS-nya dalam tubuhnya dia sampai melahirkan 2 anak yang tidak terinfeksi karena kami dampingi terus. Jadi Benar, bisa melahirkan anak. Ya saya boleh berbagi ya. Jadi memang ini mungkin bagi penderita HIV atau AIDS yang ada kekhawatiran. Biasanya suami terinfeksi, istri terinfeksi, Lalu mereka anak? berpikiran. Jadi seperti harga mati, pasti nanti anaknya kena. Ini bisa disiasati, bisa distrategiin supaya anaknya lahir nanti tidak terinfeksi. Nah, nanti bisa kita insya Allah bantu itu. Jadi paling tidak untuk CD4-nya suami istri ini harus 600 up. Jadi dalam kondisi hamil dan melahirkan walaupun ya. sudah terinfeksi bukan berarti anak tidak tertular. Itu bisa. Ada kemungkinan untuk anak tidak tertular. Kemungkinan yang sangat besar anaknya tidak tertular. Karena ini angka dari Kementerian Kesehatan, lagi-lagi saya bicara data, 4% dari jumlah penderita adalah anak usia 0 sampai 4 tahun. Iya. Dan yang kami dampingi itu umur sampai 19 tahun tapi suaminya tidak terinfeksi HIV/AIDS. Ibunya yang terinfeksi tapi kami dampingi sampai anaknya masuk kuliah baru dia malas. Sudah tidak memeriksakan secara rutin karena memang merasa sudah cukup sehat. Tapi juga dia pakai herbal juga dulu. Oh, oke, baik. Nanti kita akan bicara langsung secara spesifik tema kita hari ini pemirsa, harapan baru untuk para penderita HIV/AIDS. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama Solusi Sehat Pagi.
pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Hiburan musik yang mengetengahkan tema keluarga dengan peran utama Percil dan Hengki sebagai pengantar utama dalam lagu-lagu campur sari yang akan dimainkan. Namanya Mbak Doro Bay, Senin sampai Rabu jam 10 malam hanya di JTV. Apakah mamamu tahu tentang hal itu? Sebuah telenovela terlaris dan terbaik ditayangkan dengan bahasa Surabaya. Apa ibu nangis? Sing penting awakmu wis balik anakku. Bercerita kisah balas dendam, intrik dan kesalahpahaman. Pria ini mencari siapa? Yo maksudku ninggano awakmu ijen. Amanda, Senin sampai Jumat jam 3 sore hanya di JTV. Acabamos de comprar. Sugeng telu caning ya apa kabar sampeyan dino iki? Bolasan arek enom iki diamanno polisi pasien anak. Pemain Persepon Ponorogo langsung grutuk hakim garis. Bar inci manuku mane ditambah jati 7 tahun. Bung kaya biasane nyopo diko liwat berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelumukno terus CTV teko pirang-pirang daerah nang Jawa Timur. Harapan baru menuju kesembuhan bagi HIV atau penderita HIV/AIDS. Itu yang sedang kita bicarakan pagi ini pemirsa. Saya masih bersama dengan Bu Vera, Gus Soleh, Kak Febri, dan Pak Amin posisinya digantikan oleh Ustadz Fuad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nemenin kami di sini ya. Saya sambil lihat Ustadz Fuad ini langsung ingat kalau setiap Selasa pagi sampai jam 12 siang, Gus Soleh dan asisten-asisten terapis herbal ini siaga di gedung JTV Geraha Pena untuk mendapatkan atau menerima kunjungan pasien. Hari ini masih Gus? Konsultasi silakan, konsultasi gratis. Konsultasi kesehatan gratis. Penyakit apa saja? Tidak terbatas pada HIV/AIDS saja. Semua penyakit ya. Baik, Anda bisa datang pemirsa, kesempatan terbuka untuk Anda konsultasi gratis di gedung JTV ya, Jalan Ahmad Yani nomor 88 Surabaya. Mulai lepas jadwal siaran Solusi Sehat pagi ini jam 9 sampai jam 12 siang. Kami tunggu kehadiran Anda. Gus Soleh, kita bicara lagi soal harapan baru menuju kesembuhan bagi para penderita HIV/AIDS. Orang-orang dengan HIV/AIDS. Saya boleh tahu nggak rumus logika sederhananya bagaimana seorang penderita HIV/AIDS yang konon dalam dunia medis bahkan pengobatan ala Timur Barat dan lain sebagainya belum ada obatnya, tapi Gus Soleh dan asisten terapis herbal bilang ini sudah ada obatnya. Oh iya. Jadi masalah utamanya kan ada di imunitas yang menurun disebabkan karena gangguan dari virus HIV. Jadi penyebabnya kan si virus itu. Jadi virus itu aktivasinya harus diturunkan atau kalau bisa dimatikan, dilemahkan. Kalau bisa diberangus, dihabiskan sampai zero. Jadi perlu antibiotik yang khusus. Jadi saya katakan khusus karena memang mempunyai kekhasan untuk antibiotik di HIV. Ini berbeda dengan beberapa antibiotik yang lainnya. Tetapi kita menggunakan sumber bahannya dari murni herbal. Dan herbal asli Indonesia. Asli Indonesia. Kita menggunakan semua tanaman asli Indonesia. Jadi tidak ada campuran, maaf, Tiongkok yang terkenal dengan herbalnya juga? Enggak ada. Bahkan kita sering mengekspor ke China, negara kita ya, negara Indonesia ya, ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang, ya ke ekspor herbal juga. Jadi obat-obatan yang herbalnya mahal-mahal harganya tuh dari luar negeri, bahan bakunya sebenarnya kebanyakan dari negara kita. Ini saya tertarik antibiotik dengan bahan-bahan herbal, alami, minim efek samping, tapi benar. Terbukti efektif. Kalau Gus Soleh yang bilang saya nggak percaya, saya mau tanya sama Bu Vera. Karena Bu Vera yang melakukan pendampingan dan pembinaan kepada teman-teman penderita HIV/AIDS. Ibu, sebagian di antara teman-teman kan tadi diceritakan mendapatkan pengobatan. Iya. Jadi bagaimana respon tubuhnya? Ketika dia kan juga masih usia
muda. Paling tidak mereka kan juga punya tanggung jawab untuk anak-anaknya dan lain sebagainya. Ya kan tidak mau, kami mengajarkan mereka itu tidak tergantung kepada orang lain dan harus bekerja keras demi untuk melindungi anak-anak kamu walaupun mereka terinfeksi HIV/AIDS. Nah, tapi awakku kok loro kabeh ya Bu. Terus coba kamu minum itu herbalnya Gus Soleh barangkali. Lah itu ketemu Ibu, Gus Soleh. maaf, sebelumnya sudah mencoba berbagai macam obat herbal? Ada beberapa, cuman kan ada juga ya namanya si Mbak Mus ini tadinya kan dia tidak mau, sudah trauma kan karena pernah katanya minum ini, kok tidak ada tetap perubahan. aja minum ini, kok tidak ada perubahan. Akhirnya saya ini sebenarnya nekat karena kan juga dia juga harus, waktu itu kan belum dia juga harus minum ARV ya. Jadi harus sebelum minum ini minum ARV-nya juga dulu. ARV itu apa? Obat khusus memang dari dokter? Iya, itu kan untuk HIV/AIDS-nya ya. Ini 3 jam atau 4 jam baru kamu minum ini. Diselang minum ya? Kan itu kan banyak pengaruhnya kan kalau ketika dia minum ARV itu kan mungkin dia kepalanya pusing dan lain sebagainya, bla bla bla, dan ginjalnya atau gimana. Nah, kemudian kehadiran herbalnya Gus Soleh ini sangat membantu buat dia sehingga dia bisa ngurus anaknya, tidak lagi kepalanya puyeng dan lain sebagainya, badan sakit. Nah itu yang artinya dia lakukan untuk dia bisa akses dan dia bisa belajar jahit di tempat kami, dia bisa terima jahitan, dia bisa ngambil di konveksi, dia bisa jual dan sebagainya. Karena mereka kan juga masih pengen, dalam artian kami ini kan bukan lembaga kaya yang bisa memberikan nafkah semuanya, tapi dia harus mandiri, dia harus bekerja, dia harus begini. Dan dengan kondisi yang baik, relatif sehat, stabil, bisa beraktivitas, bisa sampai menghidupi sekarang anaknya. Jualan, ada yang bentuk cucian kiloan dan sebagainya. Ini mereka berkelompok-kelompok. Nah itulah artinya dan semangat. Dan itu dengan konsumsi herbal dari Gus Soleh, Bu Vera? Ya dikasih. Kalau telat bahaya nelpon. Jadi kalau sudah hampir habis sudah telepon. Kurang 1 minggu gitu telepon. Supaya segera dikirim. Jadi semua gini Mbak, Tuhan itu memberikan ujian kepada umatnya kan pasti ada ujian penyakit kan pasti dikasih solusinya. Nggak mungkin nggak. Saya nggak yakin kalau mengatakan manusia bilang belum ada obatnya, ada. Tapi kita belum ketemukan aja bagaimana caranya. Ya, mungkin Pak Ustadz bisa. Gus Soleh sudah memberikan, nah Ustadz Fuad ini kan yang sehari-hari membantu untuk sistem peracikannya ya. Istilahnya kalau dalam dunia medis ada farmasisnya. Ustadz Fuad, ribet nggak kalau untuk meracik herbal khusus buat penderita HIV/AIDS dibandingkan herbal-herbal lain untuk sakit jantung misalnya yang juga berat ya, hepatitis yang juga susah untuk disembuhkan? Bagaimana Ustadz? Kalau dalam untuk komposisi bahan sendiri memang untuk HIV/AIDS ini memang dibandingkan yang lain lebih banyak dan lebih komplit. Lebih kompleks atau komplit? Lebih kompleks. Banyak macam. Karena ini sampai mencapai 12 sampai 20 macam dalam jenis satu bahan. kapsul. 12 sampai 20 macam. Iya. Dan memang tujuannya itu tadi antibiotik khusus. Antibiotik sama kalau pasien itu sudah mengalami komplikasinya kemana? Bisa ke paru-paru jadi TBC atau flek paru, bisa ke liver jadi sirosis atau hepatitis, bisa ke lidah, bisa ke kulit, bisa juga ke ke otak kan gitu. Jadi komplikasinya bisa kemana-mana ya? Kalau sekarang sudah enak, alhamdulillah kalau pasien-pasiennya tinggal lunglit-lunglit itu kena balung sama kulit itu, dulu kita kan wah cocok ini mari untuk mati. Nah sekarang sudah pikiran udah kita sendiri sudah malah pesimis padahal pasiennya penuh harap sama kita. Iya. Nah, ketika mendapati pasien yang seperti itu, kari balung karo kulit, lunglit. Lalu minum herbal dari Gus Soleh. Yang disampaikan di telepon sama yang kita jumpa itu tidak sama. Begitu kita tatap muka, loh, lah kok sudah kayak bumi begini. Iya betul. Jadi dari cerita seolah saya duduk aja tidak bisa, tiduran aja katanya sakit, punggungnya sudah pada busuk. Berarti memang saat konsultasi penting ya untuk menceritakan gejala keluhannya secara spesifik dan detail lengkap supaya pengobatannya juga karena tiap individu penderita ini kan berbeda-beda penanganannya. Betul ya. Nanti di segmen selanjutnya pemirsa kami buka line telepon interaktif untuk Anda yang bergabung bertanya langsung ke Gus Soleh di 031-82510 juga di 031-82570 usai jeda berikut ini. Stasiun Dangdut menggoyang siang Anda bersama artis-artis dangdut top Jawa Timur. Hati rasa
Makin asik bareng Leni dan Chandra. Mau request lagu juga bisa. Hati rasa Joget terus dari hari Sabtu sampai Kamis pukul 12 siang di Stasiun Dangdut. Digoyang tambah yahut. Hanya di JTV. Berani keluar malam ke tempat yang menyeramkan? Di sini kalian tak hanya sekedar uji nyali. Sudah tidak terpakai. Berhati-hatilah dengan keusilan yang akan terjadi di sekitar. Semua pencet. Berarti benar di sini memang ada pencet ya? Jurit malam, Selasa sampai Kamis jam 12 malam. Barangkali ini segmen yang Anda nanti-nanti yang sejak tadi ingin bergabung, boleh lewat telepon di 031-825-110, juga di 031-825-170. Sebelum Anda datang ke gedung JTV, Jalan Ahmad Yani nomor 88 Surabaya, karena Gus Soleh akan hadir di sini hingga pukul 12 siang ini. Tapi sambil menunggu Anda yang sedang dalam perjalanan mungkin menuju kemari untuk konsultasi gratis, berbagai jenis penyakit yang Anda keluhkan, Anda bisa bergabung lewat line telepon kami terlebih dahulu, sekali lagi di 031-825-110, juga di 031-825-170. Kalau dari cerita para penderita atau orang-orang dengan HIV/AIDS, kadang mereka sebagian mungkin sudah tidak mau disebut menderita ya. Mereka punya kemampuan untuk hidup sebagaimana masyarakat lain pada umumnya. Seberapa dahsyat virus ini, human immunodeficiency virus ini mengganggu keseharian? Ya, kalau dipikir sih sangat dahsyat ya Pak ya, karena mereka kan mengganggu aktivitas dia, badannya, keluhannya dan lain sebagainya. Mereka itu kan menyerang mana aja selama dia tidak kontrol, atau mereka harus mengikuti aturan mungkin Gus Soleh atau dokter ya. Itu kan menyebabnya kan banyak sekali, tapi kan terbatas dari kemampuan. Ada kan orang yang sembunyi-sembunyi ke dokter pribadi, itu mampu, tapi kan tidak selalu. Mereka juga mau menggunakan. Banyak orang kaya yang artinya tinggal tergata obatnya, gak karu-karuan dari mana aja, di Malang lah, di mana ya, itu herbal yang mahal-mahal, satu kaps, mungkin satu ini 5 juta dan sebagainya, dibelikan, tapi kan artinya tidak ada dukungan dari keluarga untuk ini loh waktunya kamu minum obat dan lain sebagainya. Jadi dukungan keluarga tetap penting ya? Sangat penting sekali, karena itu sangat membantu, karena biasanya yang terinfeksi ini yang artinya belum tentu meninggal cepat, tapi yang tidak terinfeksi ini cepat meninggal karena stres. Bukan karena tertular penyakit, tapi karena stres, karena kepikiran. Dan itulah banyak masalah yang kami hadapi di sana juga. Memang kalau soal usia kita tidak pernah tahu, Tuhan menggariskan usia kita sampai berapa panjang. Tapi ketika Bu Vera mendampingi kawan-kawan ODHA ini, sebagian diantaranya kemudian maaf tidak berhasil survive dan kemudian meninggal dunia. Ya, karena semua itu punya waktu ya Mbak ya. Saya cuma mengatakan ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau ketika dia meninggal dalam pangkuan saya dan mereka sakaratul maut pun di depan saya, itu kan artinya saya tidak bisa berbuat apa-apa, itu sudah kehendak Tuhan. Iya. Saya tidak bisa melawan. Yang pasti Bu Vera sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk kawan-kawan, membuat mereka tetap punya keluarga yang menerima ya. Iya. Gus Soleh, dengan banyaknya jumlah penderita, apakah sudah banyak yang tahu juga keefektifan dari herbal yang dibuat dan diramu khusus oleh Gus Soleh dan kawan-kawan herbalis? Ya ini memang untuk sosialisasinya memang masih kami rasakan kurang ya. Padahal sebenarnya ini kan obat yang betul-betul diharapkan dan dinanti-nanti untuk masyarakat yang terinfeksi HIV/AIDS ini ya. Saya insya Allah merancang atau membuat obat ini tidak untuk tujuan murni materi, enggak. Jadi memang ini untuk kepentingan keselamatan, untuk kepentingan bersama. Jadi jangan sungkan kalau misalkan untuk berobat dalam hal penyakit HIV ini, namanya penyakit ini bisa mengenai berbagai macam kalangan ya. Tentunya kemampuan ekonominya juga beda-beda. Jadi kalau ada yang masalah kurang atau biaya apa,
tidak masalah. Kami selalu tetap bantu. Ini bicara soal kemampuan ekonomi, saya yakin sekarang banyak pemirsa yang sedang menyaksikan Solusi Sehat Pagi kemudian menjadi silent viewers. Jadi menonton dalam diam karena punya kekhawatiran dan mungkin rasa malu. Ini isu yang sensitif ya untuk membuat pengakuan bahwa saya atau keluarga dekat saya menderita HIV/AIDS. Kalau boleh tahu Gus, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan penyakit ini kalau di klinik herbal Gus Soleh? Jadi kalau untuk di klinik kami untuk yang HIV saja belum ada komplikasi, belum ke AIDS ya. Itu biaya per bulannya 1,5 juta, 1.500.000 untuk 1 bulan. Relatif terjangkau ya, Nah, untuk itu pengobatan 1 membutuhkan bulan. waktu antara 3 sampai 6 bulan bisa fix, bisa kondisinya aman, insya Allah sudah negatif lah. Saya katakan sudah bisa negatif. Kadang-kadang ada yang nggak percaya, Gus katanya dokter ini bukan negatif Gus, karena nggak mungkin bisa dinegatif, nggak bisa dihilangkan. Ini hanya tidak terdeteksi. Nah biasanya pasien seperti ini kita arahkan untuk kita bimbing untuk ada pengawalan. Jadi kalau masih barusan sembuh per 3 bulan untuk cek CD4 sama virus. Tetap memeriksakan diri kalau ingin tahu Nanti secara kalau fix. tahun pertama aman, di tahun kedua bisa per 6 bulan. Sampai 6 tahun ke depan. Nah kalau sampai 6 tahun ke depan nggak ditemukan virusnya, terus namanya apa sebenarnya? Ya udah itu anggap aja negatif. Ini masalah istilah aja kok. Yang penting kan Anda sehat. Soalnya kalau Anda memang masih sakit, di mana sakitnya sebenarnya? Terus wujudnya apa? Sekarang sehat. Gus Soleh dengan Yayasan Abi Asi ini sudah melakukan pelayanan pengobatan gratis untuk penderita HIV/AIDS tentunya dari kalangan tidak mampu. Ini selama berapa bulan berjalan? Sudah mulai hampir 1 tahun ini Bu ya. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya. 1 tahun ya. Hampir 1 tahun ya. Sejak awal tahun ini ya, 2014. Bu Vera boleh cerita nggak pengalaman dari kawan-kawan binaan yang kondisinya tadinya betul-betul parah, tidak bisa beraktivitas sampai sekarang sudah betul-betul bisa beraktivitas dan komplikasinya? Ya, sampai bisa naik 8 kilo timbangannya dan lain sebagainya. Itu kan artinya sesuatu yang artinya segala bentuk masalah yang ada di muka bumi ini kan pasti Tuhan berikan jalan keluarnya. Naik 8 kilo Bu bobotnya? 8 kilo ketika dia meminum. Dan itu kan dia langsung telepon ke Bu Soleh sendiri. Itu yang sembunyi-sembunyi artinya mereka bisa beli gitu loh ya. Iya. Entah dikirim atau di mana kan. Ketika dia konsultasi ke tempat kami, dia bilang, Bu aku kok naik. Nafsu makan saya kok bisa banyak gitu loh. Karena itu yang paling terlihat ya, berat badan turun drastis dari penderita HIV/AIDS. Dirasakan dan paling mudah dilihat. Selain mudah lelah saat beraktivitas. Dia jelaskan. Bapaknya pun kan ada beberapa anak juga. Ayahnya pun datang ke tempat kami karena anaknya kan narkoba. Iya. Anak saya bagus Bu Vera, sudah naik 8 kilo, makanya juga sudah bagus. Itu kan artinya saya bahagia karena bisa menyenangkan orang lain. Cuman itu aja. Dan membantu ke arah kesembuhan. Membantu kesembuhan. Ya mudah-mudahan Gus Soleh diberi selalu kesehatan sehingga semuanya bisa berjalan membantu banyak masyarakat yang ada di Indonesia ataupun yang di luar negeri. Amin. Harapan kami. Gus, ini kan penyakit berat, tapi kalau dari segi harga nggak jauh beda dengan penyakit lain? Ya memang modalnya kan nggak banyak, jadi ya harganya memang pantasnya segitu. Tidak ingin mengambil keuntungan dari kondisi ini, belum ada loh yang mampu menemukan obat yang secara efektif dan efisien menjadi harapan untuk penderita HIV/AIDS. Nanti khawatirnya malah nggak barokah. Malah nggak barokah khawatirnya. Jadi memang ini angka yang secara... Tapi ada yang kalau sudah komplikasi, sudah berat, memang kita sarankan di VIP. Memang di VIP memang biaya kita lebih tinggi Mbak, itu antara 15 sampai 30 juta. Tapi 15 itu kita, sampai 30 juta untuk pengobatan? HIV sampai sembuh. Sampai sembuh? Ya, memang komitmen kami sampai sembuh. Kalau belum jadi sembuh, kami berobat, wajib mengobati sampai sembuh. Jadi mau berobat 3 bulan, 6 bulan, harga segitu nggak bertambah lagi? Enggak. Sudah biaya segitu sampai sembuhnya. Kalau ada kambuh, kita garansi berobat gratis. Jadi kalau ada kambuh, garansi berobat gratis? Iya. Pemirsa, saya masih tunggu telepon dari Anda yang bergabung di 031-82510, 82570. Tapi barangkali untuk Anda yang merasa tidak nyaman berbagi cerita secara on air di televisi, Anda bisa menghubungi langsung asisten Gus Soleh di nomor-nomor yang kami tampilkan di layar televisi. Kami akan hadirkan nomornya, termasuk Gus Soleh akan ada di sini sampai jam 12 siang untuk konsultasi gratis. Boleh lewat telepon atau datang langsung kemari. Ya Gus ya? Iya. Setiap Selasa? Setiap Selasa saya dari jam 8 pagi sampai jam 12 Jam 8 siang. pagi sampai jam 12 siang. Bu Vera, sudahkah ada pasien yang kondisi dari positif menjadi negatif? Atau kalau tadi dalam istilah medis nggak ada ceritanya negatif, virusnya masih ada. Tapi memang CD4-nya sudah seperti
orang sehat pada umumnya? Iya, normal biasa. Dia bisa artinya ada beberapa teman yang terinfeksi HIV/AIDS ibu rumah tangga yang punya anak 3, 4. Ya siapa yang mencarikan kehidupan buat mereka ini kalau dia tidak kerja keras. Nah, Gus Soleh inilah yang memberikan selalu dukungan, bantuan, mulai dari bantuan untuk modal mereka dan juga untuk pengobatan dan lain sebagainya. Selain ke UPP juga mereka juga kontrol, tapi juga tidak lepas dari obat-obat Gus Soleh. Luar biasa sekaligus. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk memperbincangan harapan baru untuk para penderita HIV/AIDS ini. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama Solusi Sehat Pagi. Saksikan drama Korea Green Rose mengisahkan percintaan yang terlarang. Senin sampai Rabu dan Jumat sampai Sabtu pukul 10.30 hanya di JTV. Setelah sukses mengisi di bulan Ramadan, kini Badangnya Ati hadir lebih dekat dengan masyarakat Jawa Timur dengan dikemas secara blusukan. Purnama cahyane mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Padangnya Ati blusukan Selasa sampai Kamis jam 5 sore. Siapa sih yang minta sakit, tapi kalau udah sakit gimana caranya bisa sehat kembali? Termasuk penyakit HIV/AIDS ini pemirsa, orang boleh bilang belum ada obatnya. Kalaupun ada obat itu hanya untuk mengembalikan daya tahan tubuh, tapi tidak bisa menegatifkan virusnya yang sudah terlanjur nongol dan hidup di dalam tubuh. Pagi hari ini Gus Soleh masih bersama kita untuk bicara soal harapan baru bagi para penderita HIV/AIDS. Dari tadi disebutkan CD4, angka kekebalan tubuh. Normalnya manusia yang kondisi sehat, yang tidak terinfeksi HIV itu berapa CD4-nya, Kalau Gus? untuk satuan Indonesia biasanya 410 sampai 1590. Mulai dari 410 sampai 1500 ya? 1590. Berarti kalau di atas 400 itu kondisi sehat? Kalau sudah 400 up, sudah bisa beraktivitas seperti orang normal. Mau kerja mau lembur, mau kerja normal, nggak ada masalah. Bisa, nggak ada masalah. Iya. Pertanyaan saya, Gus, adakah pasien HIV yang datang ke Gus Soleh ke klinik untuk berobat dalam kondisi paling rendah CD4-nya? Berapa rekornya ini kalau boleh tahu? Ada, sebenarnya waktu itu ada 2 tahap ya. Dulu pertama ada 23 tuh sampai sempat diisolasi karena sudah kayak 23 CD4? zombie gitu ya, sudah kayak zombie. Itu minum obat dalam waktu 3 atau 5 harian lah gitu. Datang ke praktek kami, sudah bisa duduk, jalan, malah lari dari rumah sakit itu. Saya pikir itu sudah rekor 23. Ada lagi rekornya lagi, tinggal 1 CD4-nya. 1? Saya pikir ini labnya bener ini. Kok ya masih ada 1, agak untung kata. Kalau hilang kan saya sudah itu, sudah tidak ada Pak. Ini untuk cerita, tapi pada waktu datang ke saya dulu, memang sudah ditolak rumah sakit, sudah disuruh bawa pulang. Beliau datang langsung ke klinik? Datang langsung pada waktu itu, klinik kita waktu di Jakarta. Jadi memang sudah disuruh bawa pulang, ini kondisinya sudah nggak bisa ditolong lagi secara penanganan medis, mohon cari upaya lain gitu. Jadi istilahnya pihak medis pun sudah angkat tangan? Iya. Dan ini sebenarnya orang penting ya waktu. Saya rasa dulu sudah merasa hebat atau bangga dengan menangani HIV/AIDS CD4-nya 23. Iya. Begitu tahu saat itu saya kaget, aduh gimana ini. Dan beliau masih bertahan hidup? Sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang? Itu berapa tahun yang lalu? Kalau informasi terakhir itu tahun 2007-an ya. Dari 2007. Pertama kali saya mulai mendalami HIV itu. Untuk istri sama anaknya bisa negatif. Beliau virusnya masih tampak, jumlahnya masih, tapi sudah jauh rendah sekali. Kalau secara kualitas kesehatan ini nggak ada masalah. Hanya kadang-kadang virusnya itu masih
ada atau masih melekat. Mungkin itu teguran dari Tuhan mungkin supaya tidak sampai bandel. Supaya tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga gaya hidup dan Dikasih perilaku. alarm, kalau bandel lagi virusan bunyi nanti. Nah kalau sudah 7 tahun begitu, apakah masih ketergantungan obat herbal dari Gus Soleh? Atau sudah Terakhir tidak konsumsi kontak sama sekali? saya sekitar tahun 2011-an. 2011 terakhir kontak, itu masih minta dikirim obat? Oh sudah enggak. Sudah Di tidak? tahun 2009 ke 2010 sudah stop tidak, obat. sudah stop Sampai obat. sekarang stop obat. Jadi 2007 ke 2009 ya, 2 tahun untuk menjaga CD4-nya supaya tetap normal. Cuman anak beliau sama istri beliau itu minum obat antara 3-6 bulan aja. Kalau beliau memang sampai 1 tahun Anak dan lebih. istri sudah tertular? Sudah positif dua-duanya, tapi bisa negatif. Hanya yang sumber penyebabnya nggak bisa negatif. Iya, karena itu tadi alarm untuk mengingatkan. Saya jawab itu mungkin alarm dari Allah itu Pak. Ya, saya kembalikan lagi, saya kan bukan Tuhan, saya upaya itu 100%, tapi masalah hasil itu untuk masalah penyakit kita tidak bisa mengatakan bisa 100% sembuh. Iya. Kalau 100% sembuh kan nggak ada orang meninggal ya. Jangan dianggap nanti kalau satu kegagalan itu menciutkan atau enggak. Insya Allah pada kenyataannya kami jauh lebih banyak yang berhasil daripada yang Baik. yang tidak berhasil. Dan sekali lagi karena penerimaan masyarakat yang hingga kini mungkin sebagian masih memandang negatif para orang-orang dengan HIV/AIDS ini, maka memang tidak banyak pengakuan ketika sudah berhasil sembuh dari HIV/AIDS. Tapi pemirsa, kalau Anda mau coba ikhtiar, Anda ingin mengetahui harapan baru seperti apa yang ditawarkan oleh klinik herbal Gus Soleh, seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Ibu Vera, bagaimana pengalaman dan pengakuan dari teman-teman binaannya. Ustadz Fuad juga terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Sayangnya waktu terbatas karena setelah ini Gus Soleh harus standby menerima kehadiran pasien dari berbagai daerah yang datang sengaja berkunjung ke JTV sampai pukul 12 siang untuk mendapatkan konsultasi gratis. Matur nuwun Gus, semoga tetap sehat supaya bisa ketemu lagi kita, supaya tetap bisa berbagi dan melayani para pasien penyakit apapun. Bu Vera terima kasih sudah melakukan pembinaan yang luar biasa, melayani kawan-kawan, menjadi penyemangat hidup. Ustadz Fuad terima kasih sekali lagi dan waktunya saya untuk pamit. Sekali lagi jangan jauhi penderitanya. Yang perlu dijauhi adalah penyakit dan penyebab HIV/AIDS. Saya Rizkyani Putri pamit, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Febri, thank you.